berstatus sebagai rookie di MotoGP 2024, Pedro Acosta telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Penampilannya di sirkuit Mandalika pada minggu kemarin, menjadi momen penting dalam karir balapnya. Dengan finish di posisi kedua, Acosta berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pembalap non-Ducati terbaik di klasemen pembalap, menggeser Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pembalap debutan, terutama mengingat persaingan ketat di grid MotoGP. Penampilan Pedro Acosta di Mandalika mencerminkan kemampuannya untuk bangkit setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan. Sebelumnya, di seri San Marino dan Emilia-Romagna, Acosta mengalami kesulitan besar. Ia hanya finish di posisi ke-17 di San Marino dan gagal menyelesaikan balapan di Emilia-Romagna. Hasil ini jelas bukan sesuatu yang diharapkan dari pembalap berbakat seperti Acosta. Namun, Mandalika menjadi ajang bagi dirinya untuk membalas kekecewaan tersebut. Dalam balapan sprint pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, ia memulai dari posisi ketiga dan akhirnya finish di posisi ke-6. Meski demikian, performa terbaiknya baru terlihat di balapan utama keesokan harinya. Pada balapan utama, Acosta memulai dengan penuh determinasi. Ia berhasil mempertahankan posisinya di lap pembuka dan menyalip Enea Bastianini di lap 3, menunjukkan kecepatan dan ketenangannya di lintasan. Meski Jorge Martin, pembalap Ducati yang sedang dalam performa puncak, berada di luar jangkauannya, Acosta berhasil mengamankan posisi kedua dan meraih podium yang sangat penting. Momen ini tidak hanya mengukuhkan posisinya di klasemen, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai pembalap rookie yang sangat kompetitif. Balas dendam usai tanpa poin di Misano. Pedro Acosta bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seseorang yang mampu belajar dari kegagalannya. Setelah balapan di Mandalika, ia mengungkapkan kepada Marca bahwa target utamanya di Indonesia bukanlah podium, melainkan hanya menyelesaikan balapan. Mengingat dua balapan sebelumnya yang berakhir tanpa poin, Acosta merasa perlu untuk menemukan kembali konsistensinya. Lebih dari podium, sejatinya target saya adalah finish balapan, katanya. Sikap yang realistis ini menunjukkan kedewasaan Acosta sebagai pembalap, bahwa ia tahu kapan harus bermain aman demi meraih hasil yang lebih baik di kejuaraan. Pendekatan ini terbukti efektif. Dengan hasil di Mandalika, Acosta berhasil naik ke peringkat kelima klasemen pembalap dengan 181 poin, unggul 8 poin dari Brad Binder. Ia kini menjadi pembalap KTM terbaik, sebuah pencapaian yang tentunya akan menjadi modal penting bagi dirinya menuju balapan berikutnya di sirkuit Motegi, Jepang. Ingin jadi juara dunia bersama KTM di MotoGP 2024. Selain hampir pasti meraih gelar Rookie of the Year, Pedro Acosta memiliki ambisi lain, menjadi juara dunia KTM di MotoGP 2024. Gelar ini, meskipun tidak resmi, mengacu pada menjadi pembalap KTM terbaik di kejuaraan. Menurut Acosta, berada di puncak klasemen pembalap KTM adalah salah satu hal yang ia harapkan dalam musim ini. Penting untuk berada di puncak klasemen KTM. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa kami harapkan di MotoGP, ujarnya. Ambisi ini sangat realistis, mengingat performa Acosta yang terus meningkat sepanjang musim. Pedro Acosta, bintang masa depan MotoGP. Jika ada satu hal yang jelas dari perjalanan Pedro Acosta di MotoGP 2024, itu adalah bahwa ia memiliki masa depan yang sangat cerah di ajang balap motor paling bergengsi ini. Meski masih rookie, Acosta sudah menunjukkan mental juara. Ia tidak hanya mampu bersaing dengan pembalap-pembalap top dunia, tetapi juga belajar dari kegagalannya dengan cepat. Pendekatan realistis dan kemampuannya untuk bangkit dari kekalahan menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari pembalap muda lainnya. Selain itu, ambisinya untuk menjadi juara dunia KTM menunjukkan bahwa Acosta memahami pentingnya target jangka pendek dan jangka panjang dalam karir balapnya. Meski saat ini ia berada di tim satelit, performanya yang mengesankan bisa menjadi jembatan bagi dirinya untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan dalam beberapa tahun mendatang. MotoGP 2024 belum selesai, dan masih ada banyak balapan yang akan datang. Namun, jika Acosta bisa mempertahankan performa seperti yang ia tunjukkan di Mandalika, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang terus diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia di masa depan.
Para penggemar balap motor tentu menantikan bagaimana perjalanan Pedro Acosta akan berkembang, dan Mandalika mungkin baru permulaan dari karir yang gemilang di MotoGP.